Bayangkan suatu pagi ada kabar suram di berita. Pasar saham rontok, perusahaan-perusahaan besar mulai memotong karyawan, harga kebutuhan pokok melonjak. Semua orang terlihat cemas, khawatir, bahkan panik. Tapi di sudut lain dunia ada sekelompok orang yang justru duduk tenang, menyeruput kopi dan membaca koran dengan santai. Tidak ada guratan tegang di wajah mereka, tidak ada rasa takut yang terlihat. Mereka adalah orang-orang kaya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah mereka kebal dari badai ekonomi atau ada rahasia tersembunyi yang selama ini tidak kita sadari? Kalau dipikir-pikir, bukankah resesi seharusnya menjadi momok yang menakutkan untuk semua orang, tanpa terkecuali? Logikanya, ketika ekonomi turun, semua orang akan terdampak. Tapi kenyataannya justru di saat banyak orang kelabakan, mereka yang berada di puncak piramida kekayaan malah terlihat semakin santai. Bahkan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk menambah kekayaan mereka. Di titik ini kita harus berhenti sebentar dan bertanya, apa sebenarnya yang mereka ketahui yang tidak kita ketahui? Apakah mereka punya peta rahasia menghadapi badai ekonomi? Atau jangan-jangan resesi bagi mereka bukanlah bencana, melainkan peluang emas? Jika kita telusuri sejarah, ada pola yang berulang. Setiap kali terjadi krisis besar, entah itu depresi besar tahun 1930-an, krisis finansial Asia 1998, atau krisis global 2008, ada segelintir orang yang justru keluar dari masa-masa itu dengan kondisi jauh lebih kaya dibanding sebelumnya. Padahal mayoritas orang pada periode itu mengalami kerugian besar, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan rumah. Lalu apa bedanya? Kenapa sebagian orang tenggelam, sementara sebagian lagi justru berenang menuju pantai keberuntungan? Jawabannya ternyata tidak sesederhana mereka sudah punya banyak uang. Ada faktor mental, strategi, dan cara berpikir yang membentuk perbedaan itu. Mari kita jujur, bagi kebanyakan orang, resesi adalah kata yang memicu kecemasan. Kita langsung membayangkan harga-harga naik, pendapatan turun, dan ketidakpastian yang membuat tidur malam jadi gelisah. Tapi bagi orang kaya, resesi adalah seperti pergantian musim. Musim dingin mungkin tidak nyaman, tapi jika kita tahu bagaimana menyiapkan pakaian hangat, menyimpan makanan, dan mengatur strategi, kita bisa melewatinya bahkan menikmati keindahan yang ada di dalamnya. Perbedaan utama terletak pada persiapan, pengetahuan, dan sudut pandang. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan. Ketika badai datang, kapal kecil yang rapuh akan terombang-ambing. Air masuk ke dek dan kaptennya panik mencari arah. Tapi kapal besar yang dibangun kokoh dengan awak kapal terlatih justru bisa menembus badai dengan kecepatan terukur, bahkan memanfaatkan angin kencang untuk melaju lebih cepat. Orang kaya itu seperti kapal besar itu. Mereka sudah membangun fondasi finansial yang kokoh, melatih diri menghadapi gelombang, dan punya peta navigasi untuk mengarungi situasi sulit. Namun jangan salah sangka, tidak semua orang kaya terlahir kaya. Banyak dari mereka memulai dari nol, bahkan dari minus. Perbedaannya, mereka belajar memandang krisis sebagai diskon besar-besaran di pasar peluang. Saat kebanyakan orang menjual asetnya karena panik, mereka membeli. Saat orang lain menutup usaha, mereka membuka. Saat orang lain menghindari resiko, mereka mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Dan semua ini bukan semata-mata karena mereka punya uang lebih, tapi karena mereka punya pengetahuan, mentalitas, dan strategi yang dibentuk jauh sebelum resesi datang. Di video ini kita akan membedah rahasia itu secara mendalam. Kita akan mengungkap bagaimana cara orang kaya melihat resesi, strategi yang mereka gunakan, pola pikir yang mereka pegang, dan langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Bahkan jika kondisi kita saat ini jauh dari kata kaya, karena pada akhirnya memahami cara mereka berpikir adalah langkah pertama untuk mengubah nasib kita sendiri. Ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah informasi, tapi pengetahuan yang diterapkan di waktu yang tepat bisa menjadi kekuatan yang mengubah hidup. Pertama-tama kita harus memahami satu hal, yaitu orang kaya tidak pernah menunggu resesi untuk memikirkan strategi. Mereka sudah menyiapkan langkah-langkah jauh sebelum tanda-tanda resesi terlihat.
Jika mayoritas orang baru bereaksi ketika krisis sudah menghantam, orang kaya sudah mengantisipasi bahkan ketika angin badai baru mulai terasa. Dan inilah rahasia pertama yang sering dilupakan. Resesi bukanlah kejadian mendadak bagi mereka, melainkan bagian dari siklus yang sudah mereka pelajari. Lihatlah Warren Buffett, salah satu investor paling terkenal di dunia. Ketika krisis finansial 2008 menghantam, pasar saham Amerika Serikat jatuh hingga lebih dari 50%. Banyak orang panik menjual saham mereka untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Buffett, dia justru menggelontorkan miliaran dolar untuk membeli saham perusahaan-perusahaan besar yang nilainya sedang terjun bebas. Mengapa? Karena dia tahu pasar akan pulih dan saat itu harga-harga ini akan naik jauh di atas modal yang dia keluarkan. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, keuntungan yang dia dapatkan melampaui miliaran dolar. Di saat orang lain melihat kehancuran, dia melihat peluang. Tentu tidak semua orang punya miliaran dolar untuk berinvestasi seperti Buffett, tapi mentalitas ini bisa diterapkan siapapun. Orang kaya selalu fokus pada value, bukan price. Saat mayoritas orang bertanya, harganya sekarang berapa? Mereka bertanya, nilainya berapa? Ada perbedaan besar di sana. Harga adalah apa yang kita bayar, nilai adalah apa yang kita dapatkan. Resesi seringkali membuat harga turun, tapi nilai dari aset tersebut belum tentu ikut turun. Dan disinilah peluang emas muncul. Rahasia kedua adalah diversifikasi dan manajemen risiko. Orang kaya tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Mereka memiliki berbagai sumber pendapatan, investasi di saham, properti, bisnis, bahkan aset alternatif seperti emas atau komoditas. Saat satu sektor jatuh, sektor lain bisa menopang. Bahkan jika semuanya terkena dampak, mereka tetap punya cadangan likuid yang cukup untuk bertahan. Dan ini bukan kebetulan, melainkan hasil perencanaan bertahun-tahun. Mereka memahami psikologi pasar. Ketika orang panik, harga jatuh lebih rendah daripada yang seharusnya. Dan saat itulah mereka membeli. Rahasia ketiga adalah pengendalian emosi. Inilah bagian yang membedakan secara drastis antara mereka yang sukses di masa krisis dan mereka yang gagal. Resesi memicu rasa takut dan rasa takut membuat orang melakukan kesalahan fatal. Menjual aset saat harga rendah, menghindari peluang, atau mengambil keputusan terburu-buru. Orang kaya melatih diri untuk tetap tenang. Mereka mengandalkan data, analisis, dan rencana, bukan perasaan. Bahkan di tengah kepanikan pasar, mereka melihat angka, memeriksa tren, dan memutuskan dengan kepala dingin. Sikap ini bukan bawaan lahir, melainkan hasil latihan mental dan disiplin yang konsisten. Pernahkah Anda perhatikan, saat pasar keuangan jatuh, media penuh dengan berita negatif, prediksi kiamat ekonomi, dan komentar yang memperparah rasa panik. Ini disebut noise dalam dunia investasi. Orang kaya tahu cara memisahkan noise dari sinyal. Mereka tidak membiarkan berita-berita itu menguasai pikiran mereka. Justru sebaliknya, mereka memanfaatkannya saat semua orang percaya akhir dunia sudah dekat. Mereka tahu itu adalah tanda bahwa kepanikan pasar sudah berada di puncaknya. Dan biasanya itulah saat terbaik untuk masuk. Rahasia keempat yang sering diabaikan adalah likuiditas. Orang kaya selalu menyimpan amunisi dalam bentuk uang tunai atau aset yang mudah dicairkan. Ini seperti memiliki senjata cadangan saat pertempuran. Ketika harga aset jatuh drastis, mereka punya modal untuk membeli. Mayoritas orang justru sebaliknya, mereka terjebak tanpa uang tunai, bahkan harus menjual aset di harga murah untuk bertahan hidup. Perbedaan ini membuat orang kaya bisa menyerang di saat orang lain sibuk bertahan. Rahasia kelima adalah jaringan. Ya, koneksi sosial dan profesional menjadi sumber informasi dan peluang yang sangat berharga. Saat resesi, banyak kesepakatan besar dan peluang investasi tidak diumumkan ke publik. Informasi itu beredar di lingkaran terbatas. Mereka yang berada di lingkaran ini mendapatkan akses lebih awal, bahkan sebelum orang biasa menyadari peluang itu ada. Dan jaringan ini tidak dibangun dalam sehari, melainkan hasil bertahun-tahun membangun kepercayaan dan reputasi.
Kita juga harus memahami bahwa bagi orang kaya, resesi adalah seragam alam untuk bisnis dan pasar. Perusahaan yang rapuh akan tumbang, meninggalkan ruang kosong yang bisa diisi oleh bisnis yang kuat. Properti yang dulunya mahal akan dijual murah, pasar yang jenuh akan terbuka kembali. Semua ini menciptakan peluang besar untuk mengakuisisi, memperluas atau memulai sesuatu yang baru dengan modal lebih kecil tapi potensi keuntungan besar. Mari kita ambil contoh nyata dari Indonesia. Saat krisis moneter 1998, nilai rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan kolaps. Namun ada pengusaha-pengusaha yang justru memperluas bisnis mereka di saat itu. Mereka membeli aset-aset yang dijual murah, memperluas jaringan distribusi, dan membangun pabrik baru. Ketika ekonomi pulih, mereka sudah berada di posisi dominan di pasar. Orang-orang ini sekarang dikenal sebagai taipan besar. Apa yang mereka lakukan? Sederhana, mereka memanfaatkan peluang yang muncul di tengah ketakutan massal. Analogi terbaik untuk ini mungkin adalah pasar loak setelah badai besar. Banyak orang membuang barang-barang berharga karena panik atau merasa tidak berguna lagi. Tapi orang yang cermat tahu, di antara tumpukan itu ada barang yang nilainya bisa berkali-kali lipat jika dibersihkan dan diperbaiki. Resesi bekerja seperti itu di skala ekonomi nasional dan global. Rahasia keenam yang jarang disadari orang adalah bahwa orang kaya tidak pernah melihat resesi sebagai akhir, melainkan sebagai babak transisi. Dalam psikologi mereka, krisis hanyalah salah satu fase dari siklus ekonomi yang pasti akan berlalu. Mereka tahu bahwa setelah setiap resesi selalu ada masa pemulihan, dan masa pemulihan itu biasanya membawa pertumbuhan yang lebih besar dari sebelumnya. Inilah yang membuat mereka tetap tenang, bahkan tersenyum ketika orang lain panik. Mereka sudah menyiapkan diri bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menyerang begitu badai mereda. Psikologi ini bisa diibaratkan seperti seorang surfer yang menunggu ombak besar. Bagi orang biasa, ombak besar terlihat menakutkan, bisa menghantam dan menyeret kita ke dasar laut. Tapi bagi surfer terlatih, ombak besar justru adalah momen yang ditunggu-tunggu. Mereka tahu kapan harus mendayung, kapan harus berdiri, dan kapan harus membiarkan ombak membawa mereka melaju kencang. Perbedaan antara tenggelam dan melaju hanya terletak pada keterampilan dan persiapan. Rahasia ketujuh adalah kemampuan membaca indikator ekonomi jauh sebelum mayoritas orang menyadarinya. Orang kaya memantau pergerakan suku bunga, inflasi, harga komoditas, dan kebijakan pemerintah. Mereka mempelajari tren global, apa yang sedang terjadi di Amerika, Eropa, atau Cina, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi pasar lokal. Dengan informasi ini, mereka bisa memprediksi arah pergerakan ekonomi dan memposisikan aset mereka dengan tepat. Ketika tanda-tanda resesi mulai muncul, mereka sudah mulai mengalihkan portofolio, mengurangi resiko di sektor tertentu, dan meningkatkan cadangan kas. Rahasia ke-8 adalah investasi pada aset yang anti-resesi. Contohnya, saat ekonomi lesu, orang mungkin mengurangi pembelian barang mewah, tapi kebutuhan dasar seperti makan, listrik, dan air tetap dibutuhkan. Itulah mengapa banyak orang kaya menempatkan modal di sektor-sektor seperti energi, kesehatan, atau infrastruktur. Sektor ini cenderung stabil, bahkan bisa tumbuh saat sektor lain ambruk. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan aset-aset seperti emas atau obligasi pemerintah sebagai benteng pertahanan terhadap gejolak ekonomi. Rahasia ke-9 adalah mereka selalu berpikir jangka panjang. Resesi mungkin membuat aset mereka turun nilainya sementara, tapi mereka tidak terjebak pada fluktuasi harian. Mereka melihat 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Dengan visi seperti ini, penurunan harga justru terlihat seperti diskon besar untuk membeli lebih banyak. Ini berbeda dengan kebanyakan orang yang fokus pada hasil cepat dan takut rugi dalam jangka pendek. Rahasia ke-10 yang tidak kalah penting adalah edukasi diri yang berkelanjutan. Orang kaya terus belajar, membaca, mengikuti seminar, dan berkonsultasi dengan ahli. Mereka tidak berhenti mencari informasi baru,
bahkan ketika sudah sukses, mereka tetap haus pengetahuan. Hal ini memberi mereka keunggulan kompetitif karena di dunia yang berubah cepat, informasi yang tepat waktu bisa menjadi perbedaan antara rugi besar dan untung besar. Mari kita lihat dari sisi psikologi pasar. Ketika resesi melanda, harga-harga jatuh bukan hanya karena faktor fundamental, tapi juga karena ketakutan kolektif. Orang kaya paham betul bahwa pasar seringkali bereaksi berlebihan, baik saat naik maupun saat turun. Fenomena ini disebut overreaction. Mereka memanfaatkan momen ini untuk membeli aset di bawah harga sebenarnya. Ini seperti membeli rumah mewah seharga setengahnya hanya karena pemiliknya butuh uang cepat. Selain itu, orang kaya memiliki kebiasaan berpikir inversi atau membalik perspektif. Saat mayoritas orang bertanya, bagaimana caranya agar saya tidak rugi? Mereka bertanya, bagaimana caranya saya bisa untung dari situasi ini? Pertanyaan sederhana ini mengubah pola pikir dari defensif menjadi ofensif. Dan dalam ekonomi, pihak yang ofensif biasanya memenangkan permainan. Rahasia berikutnya yang patut kita cermati adalah bagaimana mereka memanfaatkan leverage secara bijak. Banyak orang salah paham dengan konsep hutang, menganggap hutang selalu buruk. Padahal orang kaya tahu ada yang disebut good debt, yaitu hutang yang digunakan untuk membeli aset produktif yang menghasilkan lebih banyak dari biaya pinjamannya. Saat resesi, bunga pinjaman seringkali turun, dan ini menjadi peluang untuk mengambil modal murah untuk membiayai investasi yang akan berkembang saat ekonomi pulih. Terakhir, mereka menjaga gaya hidup tetap terkendali meski punya kemampuan finansial besar. Ini penting karena pengeluaran yang tidak terkendali akan membuat seseorang rapuh secara finansial, bahkan jika mereka kaya. Banyak orang jatuh bukan karena kekurangan pendapatan, tetapi karena gaya hidup mereka membengkak seiring naiknya penghasilan. Orang kaya yang tahan resesi justru disiplin menjaga pengeluaran tetap proporsional, sehingga mereka punya lebih banyak cadangan untuk memanfaatkan peluang. Jika kita gabungkan semua rahasia ini, maka kita akan melihat gambaran jelas mengapa mereka bisa tetap tenang, bahkan semakin kaya saat resesi melanda. Pada akhirnya, rahasia terbesar orang kaya saat menghadapi resesi bukanlah sekedar jumlah nol di rekening mereka. Rahasia itu terletak pada cara mereka berpikir, memandang peluang, dan mengendalikan emosi di saat orang lain kehilangan arah. Mereka tidak memandang krisis sebagai akhir, melainkan sebagai babak pembuka untuk peluang baru. Dan inilah yang membedakan mereka dari mayoritas orang. Visi jangka panjang, disiplin, dan keberanian untuk bertindak di saat rasa takut menguasai dunia. Resesi memang membawa tantangan nyata. Harga-harga naik, lapangan pekerjaan menyempit, dan ketidakpastian menghantui pikiran. Tapi ingatlah, di setiap masa sulit selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Orang kaya telah membuktikan bahwa dengan persiapan, pengetahuan, dan mentalitas yang tepat, badai ekonomi justru bisa menjadi angin yang mendorong kapal mereka lebih cepat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menjadi penonton yang pasif saat badai lewat? Atau kita akan menjadi nahkoda yang memanfaatkan ombak besar itu untuk menuju pelabuhan yang lebih makmur? Jika ada satu pesan yang bisa Anda ambil dari pembahasan ini, maka pesan itu adalah jangan tunggu resesi untuk belajar menjadi tangguh secara finansial. Mulailah dari sekarang, kelola pengeluaran dengan disiplin, tingkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan, perluas wawasan investasi, bangun jaringan yang sehat, dan latih mental untuk tetap tenang di tengah gejolak. Karena saat badai berikutnya datang, andai kita sudah siap, resesi bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan peluang yang bisa mengubah hidup kita. Ingat, kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga soal cara berpikir dan bertindak. Dan setiap dari kita punya kesempatan untuk mulai membangun itu. Mulai dari titik ini, kita tidak bisa mengontrol kapan badai datang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyiapkan kapal kita. Pilihlah untuk siap, pilihlah untuk belajar, dan pilihlah untuk memanfaatkan setiap peluang, bahkan di tengah resesi. Karena yang membedakan pemenang dan pecundang dalam ekonomi hanyalah satu hal,
yaitu keberanian untuk bertindak dengan cerdas di saat yang tepat. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.